Dalam laporan rasmi pemerintah Tiongkok, ekonomi digambarkan stabil dan terus berkembang, seolah-olah masa depan di semua sektor tampak cerah. Namun kenyataannya, banyak rakyat justru berhadapan dengan gelombang pengangguran, krisis hutang, pasar yang lesu, industri menjual aset tapi tidak laku, bahkan banyak proyek pembangunan yang terhenti. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Di Tiongkok, beberapa blogger di media sosial mengatakan banyak media arus utama hanya menonjolkan berita positif dan menghindari membicarakan hal-hal negatif. Faktanya, baik pemerintah maupun rakyat biasa sama-sama menghadapi kesulitan yang sama, kekurangan dana di mana-mana. Hai, selamat datang di Timur Insights. Kami membawakan konten eksklusif dan topik-topik hangat tentang Tiongkok. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like untuk mendukung saluran ini. Terima kasih. Pabrik-pabrik di Tiongkok saat ini terpukul hebat walaupun gencar memberi diskon. Konsumen tetap menahan dompet mereka. Indeks harga produsen, PPI, bulan Juli anjlok 3,6% dibanding tahun lalu. Ini bukan sekadar angka. Ini seperti termometer berdarah yang mengukur kesehatan industri manufaktur negara itu. Dan termometer ini sudah menunjukkan suhu di bawah 0 selama 34 bulan berturut-turut. Bayangkan seseorang sakit demam selama 3 tahun. Pasti kita akan menganggapnya penyakit serius. Begitulah ekonomi Tiongkok mengalami demam rendah, bahkan suhu rendah, selama lebih dari 3 tahun. Tetapi tetap bersikeras mengatakan dirinya baik-baik saja. Data yang dirilis Biro Statistik Nasional pada 9 Agustus merobek habis selimut kehangatan palsu itu. Penurunan PPI bukan hanya melampaui prediksi 3,3% para ekonom, tapi juga menyamai rekor bulan Juni, tetap di titik terendah dalam hampir 2 tahun. Indeks harga konsumen, CPI, hampir tak bergerak, hanya naik 0,4% dibanding bulan sebelumnya, dan 0 pertumbuhan dibanding tahun lalu. Artinya, pedagang tidak berani menaikkan harga, konsumen tidak punya uang untuk belanja, ekonomi berada dalam resesi senyap. Yang lebih memprihatinkan, perang harga di pabrik tidak membawa keuntungan, malah membuat perusahaan saling menggorok leher. Deflasi pabrik di Tiongkok sudah berlangsung 34 bulan. Hampir tidak ada tandingannya di antara ekonomi besar dunia. Ekonomi Eropa dan Amerika sudah kembali tumbuh positif setelah pandemi dan krisis rantai pasok, tapi manufaktur Tiongkok seperti terjebak di rawa setiap langkah makin berat. Pemerintah berkali-kali menerapkan kebijakan anti-inflation untuk menghentikan perang harga, tapi data membuktikan itu tidak berhasil. Data Bloomberg bahkan lebih mengerikan. GDP deflator, yang mengukur tingkat harga seluruh ekonomi, turun 9 kuartal berturut-turut, rekor terpanjang dalam beberapa dekade. Ini bukan fluktuasi biasa, ini pendinginan sistemik. Survei rumah tangga Bank Sentral menunjukkan ekspektasi harga rakyat terus turun sejak akhir tahun lalu. Dengan kata lain, rakyat makin tidak percaya harga akan naik. Mereka justru yakin ekonomi akan memburuk. Memang ada yang bilang data Juli sedikit membaik. Penurunan bulanan PPI menyempit dari 0,4% di Juni menjadi 0,2%. Core CPI naik 0,8% dibanding tahun lalu. Tapi ini bukan pemulihan, hanya air hangat palsu di musim dingin. Analis ANZ, Sing Zhaopeng, percaya kebijakan anti-inflation mungkin akan mengangkat PPI sedikit di Agustus. Tapi ini seperti pasien yang hanya diberi setetes glukosa. Penyakit utamanya masih ada. Luka terbesar ada di sektor properti yang masih sakit parah. Pasar properti dan lapangan kerja yang tidak stabil membuat konsumen takut berbelanja. Akhirnya, ekonomi makin bergantung pada ekspor. Tapi ekspor pun terpukul tarif Amerika Syarikat, terkikis sedikit demi sedikit. Feng Lin dari Dongfang Jincheng mengatakan terus terang ekspor akan terus menurun di paruh kedua tahun ini, menambah tekanan pada harga produk industri dalam negeri. Sulit sekali membuat PPI kembali positif. Lebih buruk lagi, industri ekspor masih menghadapi bom waktu, kelebihan kapasitas. Di industri otomotif, baja, dan kimia, kapasitas produksi jauh melebihi permintaan pasar. Kalau tidak dijual, mati. Kalau dijual, harus banting harga, bahkan sampai nol laba atau rugi.
Manufaktur Tiongkok kini berada dalam perang habis-habisan. Siapa yang lebih dulu kehabisan arus kas, dia kalah. Itulah sebabnya Wu Taoming, kepala ekonom Caixin, mengingatkan bahwa sekalipun pemerintah mendorong investasi dan mengembangkan instrumen pembiayaan, harga di sektor seperti bahan bangunan hanya akan pulih sedikit, dan pasar properti yang lesu akan menelan pemulihan kecil itu. Prediksi ini realistis, situasi inflasi rendah tidak akan berubah. PPI akan terus terperangkap di wilayah negatif dalam waktu lama. Ini bukan sekadar tragedi angka ekonomi. Ini adalah penderitaan setiap rakyat biasa. CPI yang datar bukan berarti hidup lebih mudah, tapi justru lebih sulit mencari pekerjaan, lebih susah menaikkan gaji, bahkan mungkin ada pemotongan gaji dan PHK. Karena saat produsen berperang harga, yang paling rugi adalah pekerja, pemasok, dan konsumen. Kalau kita ibaratkan ekonomi Tiongkok sebagai seorang manusia, wajahnya kini bukan lagi pucat, tapi kebiruan, dingin, dan kekurangan darah. Namun tetap bersolek dan berkata sehat. Masalahnya, riasan tidak bisa menutupi lemahnya detak jantung. Dalam musim dingin berkepanjangan ini, yang paling menakutkan bukanlah dingin itu sendiri, tapi kenyataan bahwa kita sudah lupa rasanya hangat. PPI negatif selama 34 bulan bukan hanya memecahkan rekor, tapi juga mengubah kehidupan jutaan keluarga. Pesanan pabrik turun, shift kerja dari 3 menjadi 1, lalu akhirnya berhenti. Kawasan industri pesisir yang dulu terang benderang kini gelap, hanya segelintir pabrik yang bertahan. Seorang pemilik pabrik cetakan berkata, lampu pabriknya hanya menyala kalau ada pesanan kecil dari luar negeri, itu pun sebulan sekali. Dulu, ekspor jadi jaring pengaman bagi manufaktur Tiongkok, tapi kini jaring itu dipotong tarif dan gelombang desinization global. Tarif Amerika Syarikat seperti pisau tumpul, tidak memotong cepat, tapi membuat luka yang lama sembuh. Data rasmi belum sepenuhnya menunjukkan penyusutan ekspor yang dalam, tapi laporan keuangan pemerintah daerah sudah membocorkan kenyataan keuntungan perusahaan industri turun. Pendapatan pajak berkurang, pendapatan fiskal menyusut. GDP deflator turun 9 kuartal berturut-turut, artinya tingkat harga barang dan jasa secara keseluruhan di seluruh negeri menurun. Secara teori, penurunan harga harusnya mendorong konsumsi, tapi nyatanya 3 tahun harga turun, rakyat tetap enggan belanja. Masalahnya bukan harga, tapi kepercayaan. Saat masa depan terasa tidak pasti, orang akan menggenggam erat setiap sen. Pedagang pun memotong harga dan mengurangi keuntungan. Gaji karyawan dipotong, konsumsi makin lesu. Lingkaran setan ini mengunci ekonomi. Sektor properti, yang dulu jadi mesin pertumbuhan, kini justru jadi penguras tenaga terbesar. Lesunya pasar properti bukan hanya membuat perusahaan bangunan tumbang, tapi juga menyeret rantai industri dari baja, semen, peralatan rumah tangga, hingga jasa dekorasi. Tahun lalu, beberapa pengembang berkata, asal bisa bertahan tahun ini, akan baik-baik saja. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak berani memulai proyek. Pekerja bangunan pulang kampung, dan mendapati anak-anak muda di desa pun sulit dapat kerja di kota. Krisis yang lebih tersembunyi ada di pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran resmi terlihat rendah, tapi itu karena banyak yang masuk kategori pekerjaan fleksibel, antar makanan, sopir ride-hailing, live streaming, semua tanpa jaminan sosial. Bagi banyak orang paruh baya, ini satu-satunya pilihan. Pendapatan yang tidak pasti membuat mereka makin berhati-hati dalam berbelanja. Survei Bank Sentral menunjukkan ekspektasi harga terus turun. Rakyat tidak percaya ekonomi akan membaik. Pesimisme kolektif ini seperti awan gelap yang menggantung di seluruh negeri, membuat kebijakan stimulus apapun jadi tidak efektif, seperti menaruh kayu bakar di tungku dingin yang tak mau menyala. Pemerintah memang berusaha menghentikan perang harga dengan kebijakan anti-inflation. Tapi masalah kelebihan kapasitas tidak bisa dihapus hanya dengan satu kebijakan. Di hampir semua industri, otomotif, panel surya, kimia, kapal, cerita yang sama berulang. Semua tahu menurunkan harga lebih jauh adalah bunuh diri. Tapi kalau berhenti, pasar diambil pesaing. Bagi rakyat biasa,
Yang terasa langsung adalah gaji yang tak naik, sementara biaya hidup diam-diam merangkak naik. Harga sayur mungkin tidak banyak berubah, tapi sewa, listrik, sekolah, dan biaya medis pelan-pelan naik. CPI yang rata bukan berarti bahagia. Di balik ilusi deflasi, kenaikan harga yang terselubung terus menggerogoti kualitas hidup. Ada yang optimis, berkata inflasi rendah memberi ruang besar untuk stimulus di masa depan. Tapi maksud tersembunyinya kita harus terus bertahan dalam dingin sekarang, menunggu kebijakan berhasil, yang entah sampai kapan. Jika 10 tahun terakhir ekonomi Tiongkok seperti kereta cepat, sekarang ibarat sepeda dengan rantai longgar meluncur menuruni bukit panjang tanpa rem. Pengendaranya masih berkata, pemandangannya indah, padahal kenyataannya di kiri kanan hanya ada pabrik tutup, bangunan terbengkalai, dan toko bangkrut. Juga orang-orang yang makin diam. Deflasi bukan sekadar istilah ekonomi. Ia adalah hawa dingin yang meresap ke setiap sudut kehidupan. Dari pabrik hingga pasar sayur, dari gedung perkantoran hingga rumah sewa, dari tabel statistik hingga setiap tangan yang tak berani mengeluarkan uang ekstra. Dingin ini sudah lama berlangsung, dan belum ada tanda-tanda akan berakhir.